himpunan bilangan prima antara 2 dan 20. Berarti 2 tidak diikutkan ya. Berarti startnya mulai dari 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Berarti jawabannya adalah yang C. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang himpunan. Bagi Anda yang punya bukunya silakan dibuka halaman 49. Kita akan membahas latihan ulangan bab 3 paket 1. Nomor 1. Di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah poin A, kumpulan binatang liar. Ini bukan himpunan ya, karena liar tidak jelas definisinya. Poin B, kumpulan kesebelasan favorit. Ini juga bukan himpunan, karena favorit itu berbeda-beda pandangannya. Poin C, kumpulan binatang lucu. Ini juga bukan himpunan, karena lucu itu tidak jelas definisinya. Berarti jawabannya adalah yang D, kumpulan binatang pemakan rumput. Misalkan kambing, sapi, dan lain sebagainya. Poin 2, himpunan bilangan prima antara 2 dan 20. Berarti 2 tidak diikutkan ya. Berarti startnya mulai dari 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Diketahui himpunan P, anggotanya adalah 2, 5, 8, 11. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ditambah 3, ini juga ditambah 3. Berarti kita lengkapi saja ya. 11, kita tambah 3, jadinya 14. Kita tambah 3, 17. Ditambah 3, 20. Ditambah 3, 23. Ditambah 3, 26. Dan yang terakhir adalah 29. Pernyataan yang benar dari keempat pernyataan di atas adalah, kita cek ya di sini, 5 anggota himpunan P. Benar ya? Ada ya di sini 5. Kemudian 13 bukan anggota P. Di sini tidak dijumpai berarti benar. Poin 3, 20 adalah anggota P. Benar ya, di sini dijumpai ya. Kemudian poin yang keempat, 26 bukan anggota P. Nah, ini salah ya, karena di sini 26 ada. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Poin A. Nomor 4. Himpunan bilangan ganjil yang lebih besar dari 7 dan kurang dari sama dengan 21. Berarti kalau kita daftar anggotanya 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan yang terakhir 21. Karena di sini ada tanda sama dengannya ya, berarti 21 diikutkan. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 5. Nah, ini harus kita rapikan dulu ya. Berarti X kurang 3 kurang dari 20. Negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif 3. Berarti X kurang dari 20 tambah 3. X kurang dari 23. Lihat ya, di sini bilangan prima yang kurang dari 23. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Berarti ada berapa banyak di sini? Ada 8. Jawabannya D. Nomor 6. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dapat dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Kita lihat ya di sini. Ini adalah bagian dari bilangan asli. Berarti kita cari yang jawabannya bilangan asli. Berarti A bukan, C juga bukan. Nah, kalau seandainya kita lihat poin B di sini kurang dari 5, berarti 5 tidak diikutkan. Sedangkan pada soal 5 diikutkan, berarti jawabannya bukan B. Berarti jawabannya D. Nomor 7. Himpunan-himpunan berikut yang tidak dapat, ingat ya, yang tidak dapat menjadi himpunan semesta dari himpunan yang anggotanya 2, 3, 7, dan 9. Poin A, bilangan prima. Nah, ini bilangan prima tidak bisa menjadi semesta ya. Karena di sini 9 bukan bilangan prima. Berarti jawabannya adalah yang A. Sedangkan bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, semuanya bisa. Kemudian nomor 8. Kita rapikan dulu ya. 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Berarti Y lebih dari 8 kurangi 3. Y lebih dari 5. Ingat di sini Y-nya adalah bilangan ganjil yang lebih dari 5. Berarti 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Himpunan ini yang kita temukan ini
akan bisa menjadi himpunan semesta dari poin A, B, C, atau D. Kalau poin A ini tidak bisa, karena di sini 5 tidak dimuat di himpunan semesta berikut. Berarti poin A salah. Poin B, 7 ada, 9 ada, 11 ada, 13 ada. Semuanya ada, berarti ini bisa menjadi semesta untuk poin B. Berarti jawabannya B yang benar. Nomor 9. Perhatikan diagram Venn berikut ini ya, yang merupakan himpunan semesta. Berarti semuanya ya. Berarti mulai dari 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Berarti jawabannya D. Nomor 10. Himpunan semestanya 1 sampai 9. A anggotanya 2, 3, 5, 6, 7. B anggotanya 3, 5, 7. Diagram Venn untuk himpunan di atas yang benar adalah, nah kita cek ya di sini. Ternyata anggota B ini semuanya ada pada anggota A. 3 ada di A, 5 juga ada di A, kemudian 7 juga ada di A. Berarti bisa kita tuliskan bahwa B itu adalah himpunan bagian dari A. Dan diagram Venn-nya itu berarti B yang ada di dalam A, yaitu 3, 5, 7, ya ini. Kemudian anggota A-nya sisanya 2 dan 6. Sedangkan yang di luar adalah 1, 4, 8, dan 9. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 11. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Himpunan B berdasarkan diagram di atas adalah, kita lihat ya, berarti angka-angka yang ada di dalam lingkaran B. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya C. Nomor 12. S adalah bilangan asli. Kemudian poin A, bilangan genap. Berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. B, bilangan prima yang lebih dari 2. Berarti 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Diagram Venn dari himpunan-himpunan di atas yang benar adalah, kita lihat di sini apakah ada irisan atau enggak. Ternyata tidak ada anggota yang sama, berarti himpunan A dan B saling lepas. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Pernyataan yang benar dari keempat-empatnya adalah, kita lihat ya di sini pernyataan pertama. Himpunan P apakah himpunan bagian dari R? Ternyata tidak ya. Karena di sini 5 tidak kita jumpai di himpunan R. Berarti ini salah. Kemudian poin yang kedua, apakah Q adalah himpunan bagian dari P? Kita lihat ternyata 2 ini ada di P, 4 juga ada di P, 6 juga ada di P. Berarti benar ini. Q adalah himpunan bagian dari P. Kemudian poin ketiga, apakah himpunan R adalah himpunan bagian dari P? Nah, ternyata salah juga karena di sini 8 tidak dimuat di P, berarti poin ketiga salah. Poin keempat, apakah Q adalah himpunan bagian dari R? Kita lihat ya. 2 miliknya Q ini ternyata ada di R. 4 juga ada di R. 6 ada di R. Berarti poin 4 juga benar. Sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Poin C. Nomor 14. Banyak himpunan bagian dari himpunan P, yaitu huruf pembentuk kata aman damai. Berarti kalau kita list ya, huruf pembentuknya itu ada A, M, N, D, dan I. Huruf yang sama cukup ditulis satu kali saja. Kemudian yang ditanyakan adalah himpunan bagian yang anggotanya 2. Ada 2 cara Anda bisa menggunakan manual atau segitiga Pascal ya. Kalau seandainya manual berarti kita pasangkan ya di sini A dipasangkan dengan M, A dipasangkan dengan N, kemudian AD, kemudian AI, kemudian MN, MD, MI, ND, NI, dan DI ya. Berarti totalnya ada 10 poin A. Nomor 15. Himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari sama dengan 11. Berarti 11 ikut ya. 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian poin B, himpunan bilangan genap. Berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah irisan. Berarti kita cari yang sama ya di sini.
2 sama setelah itu tidak ada yang sama, berarti irisannya hanya 2. Poin D. Nomor 16. Himpunan P adalah faktor prima dari 72. Berarti kalau kita list 2 dan 3 saja ya. Kemudian himpunan Q adalah faktor prima dari 105. Berarti 3, 5, dan 7. P gabungan Q. Berarti kita gabung ya. Sehingga kalau kita gabungkan jadinya 2. Kemudian 3, 5, dan 7. Karena 3 ada di kedua himpunan, berarti cukup ditulis satu kali saja. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 17. Jika P himpunan bagian dari Q dan Q adalah himpunan bagian dari R, maka pernyataan berikut ini yang tidak benar adalah, nah kita lihat ya ilustrasinya. P adalah himpunan bagian dari Q ya, berarti P-nya yang ada di dalam lingkarannya Q. Kemudian himpunan Q ternyata himpunan bagian dari R, berarti Q ini berada di dalamnya lingkaran R. Maka pernyataan yang tidak benar. Oke, kita cek ya di sini poin A. Himpunan P berarti himpunan bagian dari R. Apakah P berada di dalam lingkarannya R? Iya, benar. Berarti jawaban A ini adalah yang benar. Tapi kita cari yang salah ya. Kemudian yang B ya di sini, irisan himpunan P dan Q adalah P. Himpunan P dan Q irisannya adalah himpunan P. Ini juga benar ya. Kemudian poin C, gabungan antara himpunan Q dan R adalah himpunan R. Ini juga benar ya. Jadi Q kalau digabung dengan R itu akan menjadi R. Berarti jawabannya adalah yang D yang salah. Gabungan dari P dan R adalah P. P dan R seharusnya jawabannya R ya. Makanya di sini salah. Berarti jawabannya yang D. Nomor 18, himpunan K kita rapikan dulu ya di sini. Negatif 1 kita pindah menjadi positif 1 ya. Berarti 3 tambah 1, 4 ya. Berarti X kurang dari sama dengan 4. Bilangan cacah yang kurang dari 4 berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan L adalah himpunan bilangan prima. Berarti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan M adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari sama dengan 4. Berarti startnya dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian N ini kita rapikan ya. 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3 ya. 3 kurangi 3 berarti X kurang dari 0. Bilangan bulat yang kurang dari 0 itu berarti mulai dari negatif tak hingga sampai ujungnya negatif 1 karena kurang dari 0. Pasangan himpunan yang saling lepas adalah, ingat yang saling lepas berarti anggotanya tidak ada yang sama. Kita cek poin A. K dan L ya di sini. Nah, ternyata ada anggota yang sama, berarti bukan saling lepas. K dan M. K dan M. Nah, ini ternyata ada yang sama ya, yaitu 4, berarti ini bukan saling lepas. K dan N. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini mulai negatif tak hingga sampai ujungnya negatif 1. Tidak akan pernah sama. Berarti jawabannya yang saling lepas adalah C. Nomor 19. Himpunan yang ekuivalen dengan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6. Isinya ada 4 ya di sini. Berarti kita cari poin A sampai D yang isinya 4. Berarti jawabannya A. Karena di sini isinya 4. Nomor 20. Diagram Venn berikut yang menunjukkan A irisan dari gabungan himpunan B dan C adalah, berarti kita ilustrasikan dulu ya. Gabungan himpunan B dan C terlebih dahulu. Jadi kalau himpunan B dan C digabung itu jadinya seperti ini ya teman-teman sekalian. Kemudian diiris dengan himpunan A sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Nah, warna putih ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan. Berarti jawaban yang sesuai dengan gambar ini adalah yang D. Nomor 21. Karena soal cerita berkaitan dengan himpunan, lebih mudah kita pakai diagram Venn ya. Dalam sebuah kelas terdapat 23 siswa yang ikut ekskul taekwondo, berarti 23 di sini ya. 16 siswa ikut PMR, berarti di sini. 8 siswa ikut yang lain, berarti di luar. Jika jumlah siswa 42, kita letakkan di pojok. Banyak siswa yang ikut ekskul dua-duanya, berarti di tengah ya. Kita ibaratkan X ya. Konsepnya sama, tambah, 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 kurangi tengah sama dengan yang pojok. Berarti
23 ditambah 16 ditambah 8 dikurangi yang tengah yaitu X sama dengan 42. 23 tambah 16 tambah 8 hasilnya 47 dikurangi X sama dengan 42. 47 dikurangi berapa biar jadi 42? Yap, betul. Dikurangi 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Poin A. Nomor 22. Dalam sebuah kelompok, terdapat 15 orang menyukai telenovela. Berarti 15 di sini ya. 12 orang ibu menyukai sinema drama. 9 orang ibu menyukai kedua-duanya, berarti di tengah. Banyak ibu dalam kelompok itu, berarti yang ditanyakan semestanya ya. Di sini X. Konsepnya sama ya. Tambah, kurangi tengah sama dengan pojok. Berarti 15 ditambah 12 dikurangi 9 sama dengan X. 15 ditambah 12 dikurangi 9 hasilnya 18. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 23. Ini berkaitan dengan 3 himpunan yang saling beririsan, berarti kita gambarkan di sini ya. Ada yang suka membaca majalah wanita, kemudian kesehatan, dan surat kabar. Oke, kita biar lebih mudah diisi dari yang tengah ini ya, irisan dari ketiga himpunan. Berarti mulai dari sini ya, dari bawah ya. 2 orang gadis yang suka membaca ketiganya, berarti 2 kita letakkan di tengah. Kemudian selanjutnya kita mundur lagi ya di sini. 3 orang suka membaca majalah kesehatan dan surat kabar. 3 orang ya. Berarti kan di sini sudah ada 2, berarti tinggal ditambahi 1. Kemudian 3 orang suka membaca majalah wanita dan surat kabar. 3 orang lagi ya di sini, karena di sini sudah ada 2, berarti di sini tambahi 1. Kemudian terdapat 4 orang gadis yang suka membaca majalah wanita dan kesehatan ya. Karena di sini sudah ada 2, berarti tinggal ditambahi 2 biar jadi 4. Kemudian 5 orang gadis suka membaca surat kabar. Karena 5 orang ya, berarti di sini sudah ada 1, 2, 1 berarti 4 ya, tinggal ditambahi 1 biar jadi 5. Kemudian 7 orang suka membaca majalah kesehatan. Di sini sudah ada 5, berarti tinggal ditambahi 2. Kemudian yang terakhir 10 orang suka membaca majalah wanita. Nah, di sini sudah ada 5, berarti di sini tinggal 5. Yang ditanyakan adalah banyak gadis yang hanya suka majalah kesehatan. Berarti yang ditanyakan adalah yang ini, yaitu 2 orang. Berarti jawabannya A. Nomor 24. Dari angket yang disebar kepada 25 orang siswa, berarti 25 semestanya ya, terdapat 5 orang pernah pergi ke pantai, kita letakkan di sini 5-nya. 4 orang pergi ke gunung, kita letakkan di sini. 3 orang pernah pergi keduanya, berarti di tengah ya. Banyak siswa yang tidak terlibat ke pantai maupun gunung, berarti di luar, kita ibaratkan X ya. Konsepnya sama, tambah, kurangi tengah sama dengan pojok. Berarti 5 ditambah 4 ditambah dengan X dikurangi dengan 3 sama dengan 25. 5 tambah 4, 9 dikurangi 3, 6 ditambah X sama dengan 25. 6 ditambah berapa biar jadi 25? Ditambah 19. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 25. Dari 30 orang anak, 17 orang anak gemar minum teh. Berarti kita letakkan di sini ya. 6 orang anak gemar minum teh dan susu, berarti di tengah. Kemudian 4 orang anak tidak gemar minum teh maupun susu, berarti di luar. Banyak anak yang hanya gemar minum susu saja ya, berarti yang ditanyakan adalah X. Konsepnya sama, tambah, kurangi tengah sama dengan pojok. Berarti 17 ditambah dengan X ditambah dengan 4 dikurangi 6 sama dengan 30. 17 ditambah 4 dikurangi 6 hasilnya 15 ditambah dengan X sama dengan 30. 15 tambah berapa biar jadi 30? Iya benar, ditambah 15. Nah, apakah ini hasil akhirnya? Bukan. Karena yang ditanyakan adalah hanya gemar minum susu. Berarti kan X-nya 15. Maka yang hanya gemar minum susu saja adalah 15 dikurangi dengan irisannya, yaitu 6 sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah yang A.
Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan ke-25 soal latihan ulangan bab 3 paket 1. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.